Shalom sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan dari Mazmur 37 ayat 4 yang menjadi dasar dari Rema hari ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, saya pernah membaca suatu cerita pendek. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak perempuan yang berbeda karakter seperti langit dan bumi. Putri yang pertama mempunyai karakter yang selalu mengeluh, tidak puas diri, dikasih apapun yang menjadi bagiannya selalu komplain. Putri yang kedua punya karakter lebih simpel, apapun yang dia terima selalu disyukuri. Suatu hari papanya mau pergi keluar kota dan menanyakan, "Anak-anak, kalian mau titip apa?" Putri yang pertama bilang, "Papa, aku pingin sebuah pakaian pesta kayak princess yang bagus sekali." "Yang seperti apa ya sayang?" "Yang kayak dipakai putri-putri di TV itu loh, Pak. Gaun warnanya kuning, ada payet-payet berkilau, jadi kelihatan mewah." Putri yang kedua juga menyebutkan keinginannya. "Papa, aku ingin dibelikan kalung mutiara saja ya." Sekitar 2 minggu kemudian, papanya kembali ke rumah membawa 2 bingkisan untuk putrinya. Yang satunya dus besar, satunya dus agak sedang. Putri yang pertama melihat 2 dus itu terus berpikir, "Wah, pasti dus besar itu punyaku karena kan aku mintanya gaun, kalau adik kan kalung." Ternyata sang ayah memberi dus yang sedang ke putri yang pertama. Putri sulung ini menerima pemberian papanya dan mengomel, "Kok adik dusnya lebih besar ya, padahal kan titipannya hanya kalung, harusnya lebih kecil dong. Wah, papa gak adil." Saat dibuka dusnya, isinya memang betul seperti yang diinginkan, gaun berwarna kuning. Tapi putri sulung ini kecewa. "Kok gaun kuningnya warnanya pucat ya? Rindanya terlalu banyak, bunganya kurang besar, pitanya kekecilan." Papanya sempat berpikir juga, "Wah, ini kok masih belum cocok juga ya, masih ada komplain juga anakku ini." Kemudian dilihatnya putri yang kedua membuka oleh-oleh yang dibawakannya. Kata putri yang kedua sambil tersenyum, "Wah, dusnya gede sekali. Padahal adik kan cuma titip kalung mutiara. Mungkin kalungnya banyak banget ya, Pak." Lalu dibukanya dus besar itu. Putri bungsu itu kaget dan terbelalak matanya. Saudara, tahukah apa isi dus itu? Isinya kotoran kuda. Dengan cemas, papanya menanti reaksi sang anak ini. Papanya kaget mendengar respon putrinya. "Ore, terima kasih ya, Pak. Papa baik sekali," sembari memberi cium ke pipi kanan dan kiri papanya. Papanya bingung. "Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu gembira waktu Papa kasih kotoran kuda?" Putri yang kedua ini bilang, "Terima kasih ya, Pak. Papa belikan kotoran kuda ini karena Papa pasti akan belikan kudanya kan? Adik tahu kok karena Papa tidak bisa bungkus kudanya. Jadi Papa kasih kotorannya dulu kan." Papanya meneteskan air mata, saudara. Papanya gak tega melihat anaknya. Sebetulnya memang tidak ada maksud membelikan kuda, tapi hanya mau mengetes karakter anaknya. Karena tidak tega, akhirnya papanya membelikan kuda beneran untuk putri bungsunya. Saudaraku, waktu saya membaca cerita ini, saya membayangkan reaksi yang sama yang saat ini kita alami. Saat ini kita menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti yang kita rasakan sudah 3 bulan ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Puji Tuhan, saat ini kita sudah memulai memasuki era new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apakah dengan situasi yang tidak enak di masa pandemik ini, kita masih mengeluh terus-menerus? Kenapa sih Tuhan kok virusnya gak hilang-hilang? Kok vaksinnya belum ditemukan? Kok situasinya seperti ini? Saudara, mau mengomel, mau stres, kondisinya masih sama kan? Masih ada virus di sekitar kita. Ataukah kita punya rasa syukur, rasa gembira seperti yang dirasakan anak bungsu dari cerita di atas tadi? Apakah kita bisa bereaksi dan ngomong, "Hore, terima kasih Tuhan, kami semua bisa melalui pandemik ini bersama Tuhan."
Mungkin kata hore ini terlalu ekstrim untuk diucapkan saat kita mengalami masa pandemik seperti ini. Tetapi paling tidak kita diingatkan untuk mempunyai rasa gembira, sukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur saat ini mempunyai waktu lebih banyak dengan keluarga, mempunyai waktu lebih banyak untuk berdoa, membaca Alkitab, mengerjakan hobi kita seperti menjahit, memasak, berkebun, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami dan semua yang terjadi pada masa saat ini semuanya dalam kendali Tuhan. Karena itu, marilah kita senantiasa bersukacita dan tetap berdoa. Dengan berdoa, kita menjadi lebih kuat. Percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di masa pandemik ini. Tuhan ingatkan kami untuk selalu bersyukur. Kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini dalam tangan-Mu. Dengan keterbatasan kami rindu tetap memancarkan kasih-Mu menjadi berkat untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita dengarkan satu pujian, bergembira bersama Tuhan, yang mengingatkan kita untuk selalu bereaksi positif dalam menghadapi hal apapun, karena Tuhan selalu bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita.